pisan kitab Iblis ingkang dimuliakan Allah, monggo kita sesarengan muji syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih sonten menika kita saged melaksanakan kegiatan rutin menika pengaosan. Mugi-mugi pengaosan sonten menika dipun sarengake kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah wal-Ahmadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saniki ayat 77 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba 'alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa kahasyiatillahi wa ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta 'alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa fala tudlamuna fatila aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullu min 'indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida may yuti rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atuna فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتبدرون القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكفى بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر
منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فمن لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 77 Alam tara ilal ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ono ta ora weruh sira ilal ladina maring wong-wong ila kang den ucapake lahum maring aladina kila ufu buka sira kabeh ufu nyegao sira kabeh aidiakum ing pira-pira tangan sira kabeh wa aqimulan padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing salat wa atuz zakata lan mewehono sira kabeh az-zakata ing zakat Falama kutiba mongko tekalane den perdoake alaihim ing atase aladina kila alkital opal kitalu perang ida farikun mongko nalikone merdoake utawa segolongan minhum saking aladina kila yasyauna iku padha wedi sapa annasu manungsa iku yasona padha wedi sapa farik perdo niku golongan anasa ing manungsa ka khosyatillahi kaya oleh wedi maring Allah au asyadda utawa wedi banget khosyatan au asyadda khosyatan utawa wedi banget utawa banget wedine wa qalulan padha ngucap sapa aladina kila Robbana do pangeran kula lima sebab apa lima katabta sebab apa mertuaken panjenengan alaina ing atase ingsun alkitala ing perang laula mbok nggih nyerantekaken apa akhortana laula akhortana mbok nggih nyerentekaken panjenengan ing ingsun ila ajalin maring waktu qaribin kang parek kul dawa sira mataun utawi enak mata dunya utawi enak-enakan ana ing dunya qalilun iku sithik wal akhiratu utawi akhirat iku khairun luwih bagus liman tumrape wong tako kang padha wedi sapa man wala yudlamuna lan ora den kaningaya sira kabeh fatilan ing pira-pira seputone fatilan ing pira-pira sakulite kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab turunnya ayat 77 niki menurut Ibnu Abbas suatu ketika Abdurrahman bin Auf lan beberapa sahabat-sahabat
nate mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngendika, wahai Rasulullah, kami pernah menjadi tangan-tangan orang-orang yang disegani dan mempunyai harga diri ketika kami dalam kondisi musyrik. Tetapi ketika kami telah beriman, kami justru merasa hina. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, dahulu di Mekah aku diperintahkan untuk tidak memerangi kaum muslimin. Setelah kaum musyrikin, setelah hijrah ke Madinah, setiap muslimin diperintahkan untuk berperang. Namun Abdurrahman dan beberapa sahabatnya enggan berperang, maka turunlah ayat 77 niki. Jadi penjelasannya gitu. Jadi ayat niki menggambarkan keadaan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Mereka suka berperang meskipun karena sebab masalah kecil. Pokoknya ini masalah perang. Padahal cuman disebabkan oleh masalah-masalah yang kecil. Begitu setelah masuk Islam, mereka diperintahkan agar menghentikan perang, yaitu untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Sebagian dari mereka mengharapkan adanya perintah perang karena kepentingan duniawi, sebagaimana kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Ayat ini memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin yang enggan berperang. Jadi di lain sisi gitu. Ayat ini memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin yang enggan berperang agar mereka bersikap tenang dan menahan diri untuk tidak mengadakan peperangan terhadap orang kafir. Dan mereka hanya diperintahkan melakukan sholat dan membayar zakat. Tetapi pada waktu mereka diperintahkan berperang untuk mempertahankan diri, ternyata sebagian dari mereka tidak semangat untuk berperang karena takut kepada musuh. Padahal semestinya mereka hanya takut kepada Allah. Malahan mereka berkata, mengapa kami diwajibkan berperang pada waktu ini? Biarkanlah kami mati seperti biasa. Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada sebagian kaum muslimin bahwa sikap mereka itu adalah sikap orang pengecut karena takut mati dan cinta kepada harta dunia. Sedangkan kelezatan dunia itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan kelezatan akhirat. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia niku hanya namun sebentar sedikit dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang di akhirat, yang abadi dan tidak terbatas, yang hanya akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang bersih dari syirik, sifat munafik, dan mempunyai akhlak yang rendah. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan menganiaya dan merugikan manusia. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya walaupun sebesar biji zahra. Mriki niki napa niku pundi wau tudlamuna fatilan. Jadi sakira-kirane sak kulite kurma. Lah kulite kurma niku kan tipis banget, mboten enten kandele. Dadi saking nopone, saking baiknya Gusti Allah memberikan balasan kepada
kepada hamba-hambanya yang taat kepada perintah-perintahnya. Walaupun amal ibadahnya niku sedikit atau mungkin paling kecil itu adalah semut kuda niku tetap diganjar atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki penjelasan dari ayat alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum ayat 77 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik qul kullu min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takun, ainama krono ing dalem endinggon takunu tinemu sira kabeh yudrikumul mautu mongko nemu ing sira kabeh al mautu apa al mautu pati walau kuntum senajan ana sira kabeh iku fi burujin iku ing dalem pira-pira beteng musayyadan kang kokoh utawa kuat wa intusibhum lan lamun ngenani ing sira Yahudi apa hasanatun kebagusan yaqulu mongko ngucap sapa Yahudi hadi utawi iki hasanah min indillahi iku saking ngersane Gusti Allah wa intusibhum lan lamun ngenani ing Yahudi apa sayiatun kealaan utawa kejelekan ya kulo mongko padha ngucap sapa Yahudi hadihi utawi iki hasanah min indik saking sira Muhammad kul dawuh sira Muhammad kulun utawi saben-saben perkara min indillahi iku saking ngersane Gusti Allah wa ma mongko utawi apa iku liha ulail qaumi kedue mangkono-mangkono kaum layakadu hale ora padha parek sapa kaum yafqahuna iku yafqahuna padha ngerti sapa kaum hadisan ing omong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selajengipun inggih menika ayat 78. Niki ayat 78 gabung kali ayat 79. Dua ayat niki asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya ayat niki karena As-Suddi niku mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang mempunyai kebiasaan jika dalam bercocok tanam, mencari rezeki, berdagang dan mendapat kebaikan, mereka mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Namun sekali sebaliknya, jika mendapatkan musibah niku selalu ditujukan atau disalahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lek enten musibah, enten cobaan ngoten niku niki sing disalahne Kanjeng Nabi. Maka ketika niku akhirnya surat niki diturunkan. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Niki penjelasanipun maut utawi pati adalah suatu hal yang pasti datangnya. Jadi kematian itu pasti akan datang kepada siapapun orang yang bernama hidup atau orang yang bernyawa. Kematian pasti itu akan mendatanginya. Tidak seorang pun yang dapat lepas daripadanya
dimanapun dia berada meskipun berlindung di dalam benteng yang kokoh muzayyadan tadi. Jadi walaupun tiang niku berada di dalam rumah yang rumahnya niku dikunci pintunya, terus kemudian di dalam rumah itu ada kamarnya dikunci lagi, kamarnya kemudian ada pintunya lagi, ada kamar ruangan lagi, walaupun sekokoh apapun ketika kematian itu datang maka tidak akan bisa terhindar atau tidak bisa mengelak. Walaupun dijaga siapapun, misalkan dijaga dokter yang paling hebat, setiap organ tubuh niku dijaga, kados Presiden Soeharto ingkang badhe wafat rumiyin niku kan selalu dijaga, tapi tidak bisa menyelamatkan. Walaupun mereka itu berada di tempat yang kokoh, berlindung di tempat yang kokoh, maut pasti akan mendatanginya. Karena itu tidaklah wajar manusia takut mati meskipun ia berada di dalam kancah peperangan. Masya teng mriku niku di dalam peperangan. Lek Gusti Allah mboten ngersakne mati, ya tetap hidup. Enten yang mantun nyalak niku napa niku mungkin nggih stres. Stres karena banyak biayanya, banyak yang dikeluarkan, hanya mencoba memperlakukan bunuh diri, lompat dari tower. Lalu Gusti Allah mboten ngersakne mati, yo urip. Tapi lek Gusti Allah ngersakne mati masuk ke sandung, napa tampar tiba nyungsep mati yo mati. Jadi mati niku hak prerogatif Gusti Allah. Mboten usah kita takuti dan mboten usah kita kendelen, terlalu kendel ya ngoten niku akhirnya menjemput kematian. Loncat saking tower ternyata tidak mati, malah kecele. Ya akhirnya wong loncat king tower niku kan ya dhuwur mestine. Ya mestinya akhirnya ya cacat, tulang-tulangnya pada remuk, ya, tapi tetap hidup. Nah ini berarti menunjukkan kekuasaan Gusti Allah bahwa mati itu tidak bisa kita menghindar dari kematian, dan tidak bisa mati itu dipercepat. Pokoknya kehendaki Gusti Allah. Lempun wayahe nggih pun mati. Jadi walaupun dalam kondisi perang tidak usah takut. Jika sampai ajalnya tentulah ia mati meskipun ia hidup mewah di dalam istana atau bertambah di dalam benteng yang kokoh. Ayat ini merupakan ancaman atau kecaman Allah terhadap segolongan kaum muslimin yang tidak mempunyai semangat juang untuk membela kebenaran. Mereka tak mau berperang karena takut mati. Sikap pengecut dan kemunafikan mereka itu tidak lain disebabkan karena kelemahan iman dan piciknya pikiran mereka. Selanjutnya digambarkan kepicikan akal mereka yang tidak mau berperang karena takut mati. Sikap pengecut mereka anggap sebagai karunia dari Allah, sedangkan malapetaka yang menimpa mereka adalah karena datangnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ini gara-gara Kanjeng Nabi akhirnya terjadi musibah, justru malah menyalahkan Kanjeng Nabi, Akhirnya sehingga musim kemarau yang menimpa kota Madinah mereka anggap sebagai musibah yang ditimbulkan oleh kedatangan Nabi Muhammad dan kesialannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku sien teng Mekah, ngoten krana diperangi tiang-tiang kafir, akhirnya kan hijrah teng di teng Madinah. Jadi Mekah antar Madinah niku diperkirakan perjalanan banyu
Banyuwangi Surabaya. Niku jarak tempuhnya. Jadi nggih sedina lek budal lek keng Mekah niku jam 11 atau jam 10, dugi Madinah niku malam sekitar jam 11. Jadi jam 11 ketemu jam 11. Ya sedina lah. Niku jarak tempuhnya. Lah niki Kanjeng Nabi niki hijrah. Adapun orang yang beriman, ia tetap berpendirian bahwa baik dan buruknya adalah datangnya dari Allah. Niki bagi orang yang beriman. Pendirian seperti inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada mereka. Sekiranya mereka tidak dapat memahaminya, mereka akan tetap sepanjang masa di dalam kegelapan. Pun disukani pengertian, dijelaskan kalian Kanjeng Nabi kok panggah, mereka itu akan tetap dalam kegelapan dalam masa-masa jahiliyah. Jika mereka dapat memahaminya, tentulah mereka tidak akan mengatakan bahwa hal yang buruk itu dikarenakan celahnya seseorang, tetapi baik dan buruknya itu akan mereka ketahui erat hubungannya dengan sebab musabab yang telah menjadi sunnatullah atau menjadi kesunane Gusti Allah. Niki pun diatur kalian Gusti Allah. Jadi kita kantun menjalankan apa ingkang dados perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famina nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma utawi barang asabaka kang ngenani ing ma asabaka kang ngenani ing ma apa ma ing sira min hasanatin saking kebagusan. Faminallahi mongko satemene Gusti Allah wa ma utai barang asobaka ngenani ing ma asobaka ngenani apa ma ing sira min sayiatin sebab nekani kealanan. Famin nafsika mongko iku saking awak sira. Warsalnaka lan ngutus sapa ingsun ing sira linnasi maring manungsa rasulan hale dadi utusan. Wa kafalan cukup nyukupi sinten Allah Gusti Allah syahidan apane syahidan nakseni atau kesaksiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad, ini berarti dawuh Gusti Allah, untuk menjadi rasul kepada seluruh umat manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi tiyang sing beriman niku nggih boten menyalahkan kepada Kanjeng Nabi. Ya, dari penjelasan saking ayat niki, dari segi kesopanan bahwa sesuatu yang baik yang diperoleh seseorang hendaklah dikatakan datangnya dari Allah. Malapetaka yang menimpa seseorang itu hendaknya dikatakan datangnya dari dirinya sendiri. Ile tiang sing beriman. Jadi sesuatu yang baik yang diperoleh seseorang niku dikatakan datangnya dari Allah. Lek malapetaka yang menimpa kepada seseorang, maka katakanlah itu datangnya dari diri kita sendiri. Mungkin pula karena disebabkannya kelalaiannya atau kelalaian orang lain, apakah dia saudara, sahabat atau tetangga.
Jadi le enten kejadian musibah niki jangan dikatakan Allah yang memberikan musibah. Katakanlah itu memang kelalaian dari kita. Jadi boten nyalah-nyalani. Lek tiyang sing beriman ngoten niku. Wah iki berarti kesalahan awake dhewe. Megawe kados niki dewi modalu boten ndang niki Pak Mabrur niki teng Blok Agung niku jeblok saking napa niku wit kambil. Jadi nggih krana jeblok tiba king wit kambil mestine ajenge kepet degan apa pripun menawa nggih dodolan. Niku jeblok. Jadi jangan mengatakan ini musibah karena datangnya Allah, tapi katakan karena ini adalah kelalaian diri kita sendiri. Ya, jadi lewis ngoten niku ya pun dipasrani Gusti Allah. Nah, jadi mboten menyalahkan teng pundi-pundi. Nah, kados ngeten niki wau ayat yang 78 niki menyalahkan kepada Kanjeng Nabi. Musibah niki mesti Kanjeng Nabi. Lek boten musibah mesti Gusti Allah. Nah, padahal ayat berikutnya niku mentaati kepada Kanjeng Nabi itu sama juga mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi niku adalah utusan. Jadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka secara langsung Gusti Allah ngongkon karo menungso niku kan boten mungkin karena Allah niku bersifat ghaib. Nah, kayak apa niku kan boten ngertos. Nah, akhirnya melalui Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu sifatnya juga seperti manusia. Biar dipahami oleh manusia, lek Kanjeng Nabi ngongkon ngene ya harusnya dituruti. Kanjeng Nabi ngongkon salat, carane salat ngene iki ya berarti harus menyesuaikan dengan yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, tidak seenaknya sendiri atau karepe dhewe. Terus Kanjeng Nabi ngongkon salat subuh, misalkan salat subuh 2 rakaat, mboten manut Kanjeng Nabi yo keliru. Ya, jadi Kanjeng Nabi niki sebagai wasilah lantaran untuk menunjukkan perintahnya Gusti Allah supaya umatnya saged mengikuti jejak-jejaknya. Jadi taat kepada Kanjeng Nabi berarti taat ning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun mayuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Man sapa wonge yuti'i ngabekti utawa taat sapa man rasulah ing utusan faqad ata'allahu mongko teman-teman ngabekti sapa man Allah ing Gusti Allah. Niki ayate. Manulan sing sapa wonge tawala mingu sapa man fama arsalnaka mongko ora ngutus ingsun ing sira alaihim ing atase kaum hafidhon iku ngreksa. Ayat niki artosipun barang siapa yang mentaati Rasul atau Kanjeng Nabi Muhammad maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi ini mempertegas bahwa kaum muslimin zaman Mesir niki begitu sudah iman tapi kurang mantap keimanannya. Akhirnya lek dikatakan Nabi Muhammad niku berarti bukan perkataannya Gusti Allah, hanya pendapatnya Kanjeng Nabi. Padahal boten. Kanjeng Nabi mengatakan itu berdasarkan perintah dari Allah. Maka taat dan patuh kepada Kanjeng Nabi sama halnya juga taat dan patuh kepada
Gusti Allah niku ya. Jadi man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafidho. Barang siapa yang mentaati Rasul atau Nabi Muhammad maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemeliharaan mereka. Jadi perintah dan larangan Rasul yang tidak menyangkut urusan keagamaan, umpamanya yang berhubungan dengan keduniaan seperti urusan pertanian dan pertahanan, maka Rasul sendiri bersedia menerima pendapat dari para sahabatnya yang lebih mengetahui masalah itu. Jadi Kanjeng Nabi ini buatan ngarepe dhewe. Sekiranya Kanjeng Nabi terkait kalian masalah urusan dunia yang tidak beliau ketahui, maka meminta pendapat kepada para sahabat yang betul-betul di situ mengetahui dan memahami permasalahan tersebut. Boten karepe dhewe. Ya. Oh, karepe dhewe Kanjeng Nabi menentukan, padahal belum napa niku tidak mengetahui atau mengerti urusannya. Nah, menurut sejarah dalam menjaga kesopanan terhadap Rasul, para sahabat bertanya lebih dahulu apakah hal itu datangnya dari Allah atau pendapat dari Rasul sendiri. Jika ditegaskan oleh Rasul bahwa ini adalah dari Allah, maka mereka mentaati tanpa ragu-ragu, dan jika dikatakan bahwa ini pendapat Muhammad, maka para sahabat mengemukakan pula pendapat mereka. Peristiwa ini pernah terjadi ketika sahabat menghadapi perintah Rasul dalam memilih suatu tempat yang dekat ke mata air untuk kepentingan strategi pertahanan ketika perang Badar. Ketika menerangkan sebab turunnya ayat ini, Muqatil ini penterjemah dari kitab Al-Qur'an ini meriwayatkan bahwa ketika Nabi bersabda, man ahabbani faqad ahabballah wa man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah, dan barang siapa yang mentaati aku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Niki hadis atau penjelasan tafsir dari para ulama ayat niki, bahwa leawe dewi niki taat ning Kanjeng Nabi berarti taat kepada Gusti Allah. Lek kita niki ingkar atau mengkhianati Kanjeng Nabi berarti kita mengkhianati atau mengingkari Gusti Allah. Niki hadis niki sing sering didamel digunakan para habib. Katanya man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang tidak mencintai Habib maka tidak mencintai Kanjeng Nabi. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang tidak taat kepada Habib maka dia tidak taat kepada Kanjeng Nabi. Niki diselewengkan. Nah niku enten teng video-video niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi enten manfaatipun lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi kekuatan iman lan Islam sehingga dipun paringi istiqomah nggihipun menjalankan perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah